Jadi bagi kamu-kamu yang punya keturunan ningrat itu jangan dibanggakan, syukuri saja kepada Allah. Memang keturunan itu pengaruhnya luar biasa, tetapi bagaimanapun juga amal itu harus diutamakan. Waman nikah lain waman ben sapana orang abtoah selere bihi kalaban man. Abtoah itu bato ayabti itu apa ya, lemas kasa loyo kendur. Nah itu ngaring tandi ora itu lere lambat ya. Bihi kalaban man amaluhu pona pa'amalan man lam yusri maka tak makencang bihi kalaban man nasabuhu pona panasapa man. Rawahu Muslim bihadzal lafaz. Artinya sapa-sapa orang selere selambat amalah kendur loyo amalah tak kira makencang nasab dan keturunannya. Nah ini menunjukkan kata Imam Nawawi itu orang ini kalau amalnya bagus. Ini kata syarah di sini ya. Ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam wa man abta amaluhu wa in kana nasiban, walaupun orang itu punya keturunan tinggi, keturunan ningrat, tapi amalan ni kalambat, amalan ni kalembek, maka lam yusri bihi nasabuh ilal jannah, tidak akan mempercepat dia nasabnya itu masuk ke surga. Lah ini. Jadi fa yuqaddamul amal bit ta'ah walau kana 'abdan habasyian ala ghairil 'amil walau kana syarifan quraisyian, ini kata Imam Nawawi. Jadi seseorang itu akan ditentukan, didahulukan oleh amalnya walaupun ini seorang budak Habasyi. Begitu juga tidak akan bagi orang yang tidak beramal, walaupun tetap orang yang mereka monta amal lere, walaupun itu keturunan syarif dan sudah Quraisy, syarifan Quraisyian, tidak akan mempercepat. Nah ini kan sudah jelas ya. Jadi bagi kamu-kamu yang punya keturunan ningrat itu jangan dibanggakan, syukuri saja kepada Allah. Memang keturunan itu pengaruhnya luar biasa, tetapi bagaimanapun juga amal itu harus diutamakan. Empian takapon anan ustad, anan kiai ni compon kocen lora bioreng tapi nakal tak rang-rang sekolah ngaji tak mana selain naik kelas biana toko kan, walaupun ibnul kiai benda tak baca di ujian tak lulus aja kalah kanan tukang ngarek kanan tukang ngarek puacem apa lagi mutala ujian bintang pelajar si anan ustad melekau berak melulu ni bulan seberapa pos-pos melulu. Ini agak ya berak timur bila ujian anganga tak lulus. Itu tidak akan bisa membantu keturunannya itu. Ulah nak ada keturunan ya pokok mana tak lagi gendeng tak mana gendeng tak lagi keturunan ya bahung ke kelas sederhana mai lulus sederhana makan seperti itu ya kan. Ini jadi bagi yang anak-anaknya ustaz ini semestinya kamu itu kalau anaknya ustaz lebih rajin lagi, harus lebih rajin daripada anaknya seorang orang biasa. Kenapa? Ya malu rek wong anaknya ustad kalah sama anaknya. Masa iyo anaknya ustad itu kalah sama anaknya tukang bakso? Ya kan? Gimana toh? Ini anak-anak ini kan banyak ini anaknya ustad nih. Harus lebih rajin lah anaknya ustaz itu, ibadahnya harus lebih bagus ya. Kalau anaknya seorang petani biasa itu ya tidak tahajud ya biasa-biasalah. Tapi kalau anaknya ustaz tidak tahajud malu besar nih. Anaknya ustaz nggak tahajud kan ya toh. Ada kisah Imam Abu Hamid Al-Ghazali ini pernah menangis selama 7 hari tidak berhenti.
Loh, setelah 7 hari ditanya sama santrinya, sama orang dekatnya, sama murid terdekatnya ditanya, kenapa Syekh antum ini menangis kok begini sampai 7 hari? Apa yang ditangisi? Sambil murok nih kan sambil nangis. Sambil ngajar itu sambil menangis. Selama 7 hari. Jawabannya kenapa? Aku terlambat sholat tahajud. Bukan tidak mengerjakan, terlambat sedikit sholat tahajud. Biasa nangkor ya tahajud kol telok. Pas ebek tu jadi kok tangis sampai setengah 4 puluh tahajud. Tangisen sampai petongari. Hanya terlambat, tergeser. Bukan terlambat itu, tergeser sedikit ya waktunya. Lah nangis. Hada Ibnul Kiai wa Ibnul Ustad la tahajud wala la ada bermata. Tak tahajud pandur panare ada pakunyol sio lana bentak aroma satu masa doro mari berma gitulah itu ngerti ya. Ada ento tadi orang ni caan telaki polan si keturunan raja, polan si keturunan bupati, polan si anan pak gubernur, tekalaanan sapah itu bila lam nakal ya gendeng. Tekalaanan siapa bila rajin takut kepada Allah ya alim. Itu kamu kan tahu Imam Al-Bukhari itu bukan keturunan ningrat, keturunan orang-orang biasa. Tetira atau ulama satunya. Coba. Karena itu. Itu. Oleh karena itu kata ta'limul muta'allim itu wa kam 'abdin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama 'abdin. Banyak budak itu yang naik menempati derajatnya kaum ningrat, sebaliknya banyak kaum ningrat yang tersungkur jatuh menjadi derajatnya menempati derajatnya orang jelata. Tekalaanan orang yang jelata tapi rajin, istiqomah luar biasa. Wow, teti kiai muljo. Ya toh? Teti orang alim. Banyak seperti itu. Itu. Dan sebaliknya tekalaanan kiai, anan bupati, tapi munna kalau betul pengkona sarah, ya ada, tak ada apa aja. Seperti ini. Oleh karena itu bagi putra-putra kiai ini, putra-putra ustaz, seharusnya lebih rajin lagi, lebih lebih tekun lagi, lebih berwaspada. Itu mun pas anan ustaz pas ki bojeng biasa tekning tabang mas, karena punya dua kekuatan. Kekuatan pertama ya dari rajinnya dan istiqomahnya, paski kekuatan dari keturunannya itu. Ini tening tabang orang biasa nggak neka pas, lah itu sernyet pasan, lah seneka. Nyak benyan nih pondok ni lah sekal nakal ya anan ustad sekal nakal. Seperagaya mulu, amain bos-bosan dah ya, amain pok kelompokan, amain apa itu namanya itu, ya itu dah. Main bos-bosan itu, main geng-gengan. Nah, anak ustad itu. Masa yang coba lihat sudah berapa tahun yang menjadi bintang pelajar kalau imtihanan itu. Masa ada si anak ustad jarang, anak petani biasa. Si anak ustad ada ajarono, nah, seperti ini. Jadi waman abta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Ini kata Imam Nawawi, sekalipun orang itu budak dan hak dari Habasyah tapi amalnya bagus, dia akan mendahului ke surga daripada ketimbang orang yang amalnya itu buruk walaupun itu syarifan Quraisyan. Itu begini juga urusan di dunia, urusan nyari ilmu, urusan apa-apa, mon amalani kalembek faktor keturunannya tak kira mendukung apa-apa. Kamu kepada paringi taufik dan hidayah ya Allah, amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim.